Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada Ustadz Farian mengenai isu terkait tentang Hafiz Quran yang baru-baru ini sangat viral sekali di media sosial. Kita tanyakan mungkin langsung ke beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda mau bertanya Ustaz mengenai isu terkait Hafiz Quran ini. Jadi sebenarnya itu kedudukan Hafiz Quran itu di dalam Islam itu bagaimana Ustaz? Kedudukan Hafiz Quran. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, kedudukan para penghafal Al-Quran, para hufaz Quran ya begitu tinggi dalam agama Islam ini. Ya, secara ringkasnya saja Al-Imam An-Nawawi, beliau dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau membuat judul bab Al-Bab fi Ikrami Ahlil Quran wan Nahyi an Adahum. Bab memuliakan para ahlul Quran dan larangan dari mengganggu mereka. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil tentang hal tersebut. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Ya, istidlal beliau menunjukkan bahwa para ahlul Quran termasuk syiar-syiar Allah yang sepatutnya untuk diagungkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Barang siapa yang mengganggu kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminin perempuan tanpa dosa yang mereka perbuat, maka sungguh telah berbuat dosa yang begitu besar. Dan juga Al-Imam An-Nawawi beliau membawakan hadis Abu Musa Al-Asy'ari, inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dzi syaibatil muslim. Termasuk dalam rangka pengagungan terhadap Allah adalah mengagungkan orang yang sudah tua, muslim yang sudah berumur. Wa hamilil Quran ghairal ghali fihi walal jafi anhu. Dan termasuk pengagungan Allah juga memuliakan para ahlul Quran, para penghafal Al-Quran, ghairal ghali fihi, penghafal Al-Quran yang dia tidak gulu, tidak pula al-jafi anhu, tidak pula dia orang yang bermudah-mudahan terkait terhadap Al-Quran tersebut. Wa ikrami dzis sultanil muqsit, dan juga memuliakan penguasa yang adil. Maka dalam hadis tersebut memuliakan para ahlul Quran merupakan bagian dari pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalil-dalil yang dibawakan Imam An-Nawawi terkait kemuliaan para penghafal Al-Quran, dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Terus gini Ustaz, jadi kemarin itu sempat ada pernyataan gitulah dari seseorang bahwasanya Hafiz Quran ini menjadi pintu masuk atau pintu gerbang itu menuju paham radikal. Ini benar nggak Ustaz seperti ini Ustaz? Ya, para penghafal Al-Quran dalam Islam itu kedudukannya begitu mulia. Ya, tentu tidak patut mereka itu dikaitkan dengan radikalisme. Ya, para ahlul Quran adalah orang-orang yang terbaik. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, beliau masih dalam kitabnya At-Tibyan mengisyaratkan bahwa orang yang dekat dengan kewalian sebagai wali Allah adalah para ahlul Quran. Di mana Al-Imam An-Nawawi beliau membawakan hadis dalam bab yang sama, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu wali Allah, maka sungguh telah mengumumkan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Nawawi menukil kalam dari Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, in lam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi wali. Kalaulah para ulama itu bukan wali Allah, maka Allah itu tidak memiliki wali. Sedangkan dalam nas Al-Quran Allah sebutkan orang-orang yang Al-Quran itu ada di dalam dadanya, maka merekalah para ulama. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Ankabut, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran tersebut merupakan ayat-ayat yang jelas, yang itu ada di dalam dada orang yang berilmu.
Orang yang hafal Quran maka dikatakan sebagai orang yang berilmu, ulama. Ya, sedangkan di hadis Nabi SAW menegaskan ya ulama itu ditegaskan oleh para ulama bahwa ulama adalah wali Allah. Tidak boleh kita mengganggu para wali Allah. Ya. Dan juga para ulama telah mewanti-wanti ya dari mengganggu atau mengejek ya atau ya menjelek-jelekkan ya para wali Allah, para ulama, para hufaz Quran. Ya, di mana Al-Imam Ibnu Asakir beliau berkata, wa'lam anna luhumal ulama'i masmumah. Ketahuilah bahwasanya daging para ulama itu beracun. Wa'adatullahi limuntahiki wa'adatullahi fi hadki astari muntaqisihi ma'lumah. Dan Allah biasa ya merobek, ya mengoyak ya tirai orang-orang yang biasa menjelekkan para ulama tersebut. Itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalb ibtalahu Allah taala qabla mautihi bi mautil qalbi. Barang siapa dia ya melancarkan celaan dengan lisannya kepada para ulama, maka Allah akan berikan dia ujian berupa mati hatinya sebelum dia meninggal. Ya, maka tidak boleh kita yang menghinakan atau menjelekkan ya atau mengintimidasi para hufaz Quran yang notabene mereka adalah orang-orang yang mulia dalam agama Islam ini. Masya Allah. Jadi sangat keliru Ustaz ya. Kalau berpandangan bahwa hafiz Quran itu sebagai pintu gerbang radikal itu sangat keliru sekali Ustaz ya. Tentu tidak benar ya. Itu tidak benar. Jadi yang ada itu kita harus memuliakan gitu ya. Memuliakan seorang hafiz Quran itu Ustaz ya. Iya. Baik. Insyaallah pertanyaan tadi sangat terang untuk dijawab oleh Ustaz Farian. Semoga dapat bermanfaat buat kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.